Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebriti bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik terkait selebriti tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selengkapnya. Pelapor video syur mirip Nagita Slavina diperiksa polisi. Heboh tersebarnya video durasi 61 detik di dunia maya dengan narasi mirip artis Nagita Slavina berujung pada pelaporan polisi. Setelah video itu dinyatakan palsu, pelapor kasus tersebut diagendakan untuk diperiksa Polres Metro Jakarta Pusat. Polisi akan meminta keterangan pelapor untuk diklarifikasi mengenai sosok dalam video tersebut. Presiden Kongres Pemuda Indonesia, yakni Pitra Romadoni, saat dihubungi pada Senin 17 Januari 2022, menyatakan bahwa pada hari ini ada pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat. Pitra adalah sosok pelapor kasus tersebarnya video syur 61 detik mirip istri Raffi Ahmad yang membuat heboh jagat maya. Pitra mengklaim telah memegang sejumlah bukti yang hari ini akan diserahkan ke penyidik. Ia bersikukuh jika video palsu itu disebarkan oleh sebuah akun yang kekinian sudah dipegang identitasnya. Pitra bakal menyerahkan satu bukti berupa identitas akun yang diduga menyebarkan video mirip Nagita Slavina. Pitra menambahkan bahwa pihaknya sudah berkomitmen untuk melaporkan akun yang menyebarkan video berkonten pornografi dengan durasi 61 detik itu ke jagat maya. Pitra menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah menuduh siapapun pemeran video karena menjunjung asa praduga tidak bersalah. Tugas pihaknya hanya melaporkan yang mendistribusikan dan yang membuat dapat diaksesnya video tersebut oleh publik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Wisnu Wardana mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat bersama Subdit Siber di Treskrim Sus Polda Metro Jaya, video tersebut adalah hasil editing. Berikut keterangan dari pihak pelapor. Memang pemberitaan ini terus-menerus berkembang dari tanggal 7 Januari sampai sekarang, sehingga kita memutuskan untuk mengungkap kebenaran. Mengungkap tabir kebenaran, siapa yang mengupload ini, siapa yang membuat ini, dan siapa yang menyebarkan ini. Dan apakah foto dan video tersebut itu editan atau rekayasa atau asli, makanya perlu adanya pelaporan untuk mengungkap kebenaran. Dan kita juga membantu orang-orang yang merasa namanya dikait-kaitkan gitu. Ini kan kita belum bisa menebak-nebak itu siapa. Saya aja selaku pelapor tidak bisa itu menebak siapa. Dan saya selalu menjunjung asas praduga tidak bersalah. Ini harus kita junjung tinggi gitu. Nah, maka dari itu untuk menghentikan penyebaran ini agar tidak merusak moral generasi muda, sudah menjadi kewajiban saya menjalankan Undang-Undang Ormas. Karena saya selaku Ketua Umum Pimpinan Presiden Kongres Pemuda Indonesia wajib menjaga tertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat kita dan membantu tugas kepolisian dalam menjaga tertibnas seperti itu. Untuk pelakunya sendiri sudah diketahui belum, Pak? Pelakunya sendiri itu nanti menjadi kewenangan daripada pihak kepolisian. Saya tidak bisa menjawab terlalu dini karena itu bukanlah ranah kita. Ranah kita hari ini kita menemukan bukti pornografi. Kita meminta polisi untuk diproses dan pelaku ini kami minta agar ditangkap secepatnya. Apalagi yang membuat ini harus ditangkap karena ini jahat banget seperti itu. Tadi di dalam berapa pertanyaan, Bang? Gitu. Ada 14 pertanyaan. Apa aja, Bang? Pertanyaan-pertanyaannya singkat seputar tentang video tersebut. Ya, sejak kapan mulai viralnya itu kan gitu. Viralnya itu kan sejak tanggal 8 sampai 10 Januari itu sudah beredar di berbagai media sosial gitu loh. Nah, maka dari itu kita mendapatkan bukti video itu yang 61 detik itu, ya kita lihat pada tanggal 13 Januari. Mungkin ada tambahan dari penasihat hukum. Gimana respon polisi di sana? Ya, artinya agenda hari ini yaitu agenda hari ini di Krimsus ya, Ketua Umum Bapak Presiden KPI dan 2 orang langsung diperiksa di BAP ya
dan saya sangat antusias dengan sikap dari Kapolres Jakarta Pusat. Ya, segera permasalahan ini ditindaklanjuti. Tadi ada beberapa pertanyaan tersangkut masalah si penyebar telah melakukan tindak pidana. Ada undang-undang pornografi, ya, ada undang-undang ormas di sana. Nah itu, jadi klien saya ini menjelaskan, ya, adapun yang tadi dikatakan sudah benar. Artinya siapa orangnya, korbannya, kita bukan di situ ranah kita. Kita serahkan kepada penyidik. Ya, nah tugas rekan saya, klien saya ini selaku Presiden KPI sudah tepat bahwasanya ini terjadi kejahatan. Kalau dibiarkan, bagaimana generasi muda atau generasi kita yang akan datang? Nah, di sini tugas dari rekan saya, klien saya sudah tepat dan sangat berapresiasi dengan Kapolres, ya, dengan cepat tanggap. Biasanya kalau permasalahan ini hanya satu orang diperiksa sebagai pelapor, ini semuanya diperiksa. Karena apa? Kebutuhan agar segera siapa yang menyebarkan ini. Berita selanjutnya, akikah anak Bilar dan Lesti Kejora dihadiri para artis ternama. Rizky Bilar dan Lesti Kejora baru saja menggelar akikah anak pertamanya. Acara akikah Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar dilangsungkan pada Minggu 16 Januari 2022 petang. Momen sakral untuk Leslar Al-Fatih itu disiarkan secara eksklusif di sebuah stasiun televisi. Tak sampai di situ, acara akikahan anak Bilar pun bertabur bintang kenamaan tanah air. Mulai dari Raffi Ahmad sebagai pembawa acara, lalu ada Rosa Irwansyah dan Zaskia Sungkar. Tribun News pun berhasil merangkum sederet potret acara akikah anak pertama Bilar dan Lesti. Pada acara akikah terlihat dekorasi didominasi warna biru dan ornamen emas. Sementara Lesti mengenakan pakaian putih nampak serasi dengan Bilar yang memakai biru muda. Beberapa nama presenter kenamaan tanah air turut memeriahkan akikah anak Lesti dan Bilar. Di antaranya ada nama Raffi Ahmad, Indra Bekti, Jirayut DAA, serta Irfan Hakim. Seluruh pembawa acara akikah Leslar Al-Fatih kompak mengenakan pakaian biru. Dalam acara akikah turut digelar pengajian untuk memanjatkan doa baik bagi anak Lesti dan Bilar. Pada potret yang tertangkap kamera, nampak Bilar memangku sang buah hatinya. Orang tua Bilar dan Lesti juga terlihat hadir mendampingi acara akikah cucu mereka. Tak hanya pengisi acara yang datang ke rumah Lesti dan Bilar, beberapa rekan artis juga turut hadir seperti keluarga Kartika Putri dan Dude Herlino yang tampak menjenguk Leslar Al-Fatih. Selain itu juga ada keluarga Iis Dahlia, petinggi stasiun televisi Harsiwi Ahmad dan Putra Siregar. Kemudian keluarga Tengku Wisnu serta Irwansyah bersama para istri juga datang ke rumah Bilar. Acara akikah Leslar Al-Fatih yang digelar di rumah itu sontak bertabur bintang. Diva tanah air yakni Rosa ikut meramaikan acara akikah anak pertama Lesti dan Bilar. Pada momen ini terlihat ia mengenakan gaun panjang berwarna cerah. Pun sang diva mempersembahkan lagunya yang berjudul Tak Akan Berpaling Darimu. Sebagai informasi, anak pertama Lesti dan Bilar lahir prematur yakni pada 26 Desember 2021. Sejak lahir, wajah dan nama lengkap Leslar Al-Fatih kala itu belum diungkap ke publik. Sampai akhirnya beberapa waktu lalu pasangan Lesti dan Bilar menunjukkan wajah sang putra.
Berita selanjutnya, Rizky Nabila ungkap masa lalu rumah tangganya. Selebritas Ratu Rizky Nabila menjadi sorotan tajam warganet. Usai membongkar aib rumah tangganya dengan pesepak bola Alfat Fatir yang sudah bercerai sejak Mei 2021 lalu. Pasalnya semenjak dinikahi Alfat Fatir tahun 2020, Ratu Rizky Nabila mengaku menerima kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan hal itu terjadi ketika dirinya sedang hamil. Tak sampai di situ, Alfat Fatir pun selingkuh dengan wanita bernama Nadia Christina, bahkan keduanya sampai menikah. Dirinya mengaku masih trauma bahwa ketidakpercayaan dirinya bukan karena status, lebih kepada malu. Meski sudah beberapa bulan bercerai, dirinya mengaku masih malu. Rasa malu wanita 26 tahun itu dikarenakan aib rumah tangganya dengan Alfat sampai bercerai diketahui seluruh masyarakat Indonesia. Sebab dari pernikahan mereka yang diputuskan usai mereka kenal selama 3 hari sampai bercerai, Ratu dan Alfat menjadi pasangan yang terus disorot publik. Model dan juga penyanyi itu merasa tidak selamanya ia akan dinilai orang sebagai wanita baik-baik. Sehingga setelah bercerai, Ratu fokus menata hidupnya meski dihantui rasa malu. Ratu Rizky Nabila bersyukur kehidupannya sudah berubah menjadi lebih baik. Ia senang karena Tuhan mengembalikan lagi kebahagiaannya karena sudah mengikhlaskan kejadian masa lalunya bersama Alfat Fatir. Berikut wawancara dengan Rizky Nabila. Satu kehormatan, tapi kan kemarin tuh aku melewati fase penebasan status dengan drama-drama yang ada itu yang bikin aku lumayan agak minder sebenarnya. Kalau jadinya sih nggak masalah, cuman permasalahan yang terlihat, terdengar, terbaca juga sama publik itu Berita selanjutnya datang dari Haji Faisal ingin segera selesaikan masalah dengan Dodi Sudrajat. Ayah Bibi Andriansyah yakni Faisal mengatakan ingin segera menyelesaikan masalahnya. Diketahui ia kini tengah berseteru dengan ayah mendiang Vanessa Angel yakni Dodi Sudrajat. Keinginan itu disampaikan saat Dodi mendatangi rumah keluarga Bibi pada Minggu 16 Januari 2022 kemarin. Bahkan dalam kesempatan itu, Faisal mengaku sengaja memaksakan berjabat tangan dengan Dodi. Ayah Bibi menegaskan sangat ingin mengakhiri berbagai polemik dengan sang besan. Ia juga sempat berbicara dengan Dodi Sudrajat kalau ingin menyelesaikan permasalahan mereka secepatnya. Ia mengaku bahwa ia memaksakan salaman dengan Dodi Sudrajat. Pun Faisal sempat mengingatkan Dodi semua yang dilakukan selama ini akan berdampak kepada cucu mereka. Menurutnya konflik bakal merugikan anak Vanessa Angel yakni Galaskai Andriansyah di kemudian hari. Lantas Faisal ingin menemukan jalan tengah dalam permasalahan dengan Dodi. Ia juga menerangkan selalu siap menerima kehadiran keluarga Dodi kapanpun. Faisal memberikan isyarat untuk Dodi Sudrajat jika ingin ajak Galaskai pergi. Dalam kedatangan mendadak kemarin, Dodi awalnya ingin mengajak pergi sang cucu keluar. Menurut penuturan ayah Vanessa Angel, Galaskai ingin diajak ke Ancol hingga pusat perbelanjaan. Meski begitu, Faisal ternyata tak mengizinkan Dodi membawa cucu pergi jalan-jalan. Saat ditemui, ia menerangkan telah memiliki syarat apabila besannya ingin mengajak cucunya pergi. Hal ini disampaikan dalam sebuah video yang diunggah di salah satu akun YouTube. Ayah Bibi itu mengungkapkan keluarganya akan ikut menemani Galaskai Andriansyah pergi. Sehingga ia ingin agar Dodi bisa mencari waktu yang tepat jika ingin mengajak pergi Galaskai. Faisal sengaja mengajukan syarat tersebut karena mengkhawatirkan kondisi sang cucu. Disampaikan Galaskai masih suka menangis apabila berada di lingkungan yang tak ia kenal.
Persoalannya gala ini kalau ada di lingkungan asing ia akan rewel. Selain itu Dodi juga diharuskan melakukan pendekatan lagi agar Gala Sky bisa beradaptasi. Faisal menegaskan tak bisa begitu saja membiarkan sang cucu pergi dengan siapapun termasuk keluarga. Berikut wawancara dengan pihak Haji Faisal. Ada aja kan, mendadak aja. Mungkin sedikit surprise, bisa dibilang surprise gitu kali. Karena kan Kalau baru surprise ketemu itu- lagi nih kan. Kalau surprise itu kalau ulang tahun sih mungkin boleh saja. Tapi kalau surprise itu kan lain lagi. Kaget berarti. Kaget. Tapi sempet di dalam tadi Pak Ada Dodi obrolan sempat apa? nggak ketemu sama Gala nemuin walaupun tidur gitu melihat. Enggak. Nah, dia tadi di dalam nggak seperti. Soalnya segala masih tidur. Nah rencananya memang seperti apa dari pihak Pak Faisal sendiri, Pak Haji membuka diri. Oke, tadi sempat bilang akan memberikan waktu itu next kapanpun nanti. Tapi tidak dadakan. Tidak dadakan. Ya. Seperti apa Pak? Iya, bagi saya sih kalau seandainya dia konfirmasi terlebih dahulu dengan tidak datang rombong-rombong seperti yang tadi, bagi saya tidak ada masalah. Karena setahu saya kan dia hanya yang kakeknya kan terus istrinya, terus si Maya, kan begitu kan. Itulah yang keluarganya itu. Keluarga inti lah ya. Keluarga inti lah ya. Kalau dia mau datang, agar jangan terganggu pertumbuhan si Gala, jangan kaget ya. Nah, ya kalau dia datang konfirmasi ke saya, enggak ada problem. Tapi kalau datang seperti yang tadi, tentu saya bikin kaget ya. Pak ingin mempercepat nggak sih Setelah semuanya ini. setelah ini tuh sepertinya pengen selesai kayak dulu lagi gitu, sekeluarga Ada lagi, komunikasi komunikasi kapanpun Pak Dodi mau kesini, kapanpun Pak Faisal mau silaturahmi dengan pihak sana. Ya, kalau ingin mempercepat menyelesaikan permasalahan ini. Itu mau saya. Tadi saya sudah sempat ngomong sama Pak Dodi tadi kan. Udahlah kita selesaikan ini. Saya salam sama dia. Saya paksakan salam tadi sama dia. Kan gitu ya. Kita selesaikan permasalahan ini. Udahlah. Untuk apa kita berlarut-larut? Itu yang akan rugi nanti kan cucu. Iya. Nah, jadi saya maunya ada solusi. Jangan hanya datang ke sini lihat Gala. Bukan itu intinya. Intinya kalau persoalan yang persoalan ini diselesaikan. Nah, itu kalau persoalan sudah selesai, itu tidak ada apa lagi, tidak ada masalah. Ya baru clear gitu maksudnya. Tadi sempat ada perbincangan di sini bahwa kalau ya karena ada orang lain, nggak boleh ada orang lain atau segala macam gitu. Pak Iya, Faisal iya, saya akan membuka melarang. pintu. Ya, saya akan membuka pintu selama ini kan sudah saya sampaikan kepada wartawan. Kalau Pak Dodi mau ke sini sama keluarganya, tidak ada masalah. Artinya sama keluarga inti lah ya. Tapi jangan banyak-banyak. Ya, bagi saya tidak ada masalah. Tapi kalau seperti ini kejadiannya harusnya konfirmasi dulu. Nah, selanjutnya juga begitu. Kalau dia konfirmasi, Pak Haji, saya mau ke situ, tidak ada masalah. Pak Haji, andai kata suatu saat nanti Pak Haji ngasih izin ya untuk mengajak main gala sama Pak Haji Dodi, mungkin dari Pak Dodi, mungkin dari pihak Pak Haji keluarga ada yang mewakili nggak untuk menemani gala? Oh iya pastilah, Tentu semuanya itu nanti kalau seandainya keluar dari rumah itu tuh harus berbicara dulu. Saya sampaikan dulu dengan pihak pengacara saya. Dulu saya, nggak mungkin karena soalnya sekarang kan sedang berada di tangan. Pak Haji, apa ini artinya damai atau jenguk Gala aja Pak Dodi? Pak Haji. Jenguk Gala aja seperti ini, jenguk Gala. Berarti belum bisa diartikan damai ya Pak Haji? Ya kalau damai seharusnya cari solusi. Tapi mudah-mudahan sepulang dari sini tumbuh suatu inisiatif. Berita selanjutnya, selebgram Al-Naura jadi tersangka kasus investasi bodong. Selebgram asal Palembang yakni Al-Naura resmi ditetapkan sebagai tersangka pelaku kejahatan. Al-Naura Karima Pramseti berusia 29 tahun yang tersangkut kasus dugaan investasi bodong dengan kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah. Al-Naura sebelumnya dilaporkan atas kasus dugaan investasi butik dan pakaian bodong. Tak tanggung-tanggung, kerugian yang dialami para korbannya hingga mencapai angka ratusan juta rupiah. Ia ditahan setelah dilaporkan oleh CG berusia 31 tahun, salah seorang korbannya yang awalnya menginvestasikan uang sebesar 50 juta rupiah untuk bisnis butik pakaian yang dijalankannya. CG dijanjikan akan diberikan keuntungan antara 9 hingga 10% per bulan, tapi tak kunjung direalisasikan. Informasi yang dihimpun korban Al-Naura diperkirakan mencapai puluhan orang. Kapolsek Ilir Barat 1 Palembang, Kompol Roy A. Tambunan membenarkan bahwa Al-Naura telah diamankan di Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Pelaku datang langsung ke Polsek Ilir Barat 1 untuk memenuhi panggilan.
pada Jumat 14 Januari 2022 dan telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus investasi butik dan pakaian bodong yang menimpanya. Dalam kasus ini, Al-Naura terbukti melakukan unsur penipuan dan penggelapan terhadap korban. Tersangka terbukti melakukan penipuan investasi bodong dari jumlah bukti transferan hingga korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Polisi mengatakan sang selebgram langsung ditahan. Roy mengungkapkan dari pengakuan tersangka bahwa ia menawarkan investasi tersebut melalui Instagramnya. Tersangka ini mengajak korbannya untuk berinvestasi pakaian dan baju karena tersangka mempunyai sebuah butik di salah satu mal di kota Palembang. Setiap berinvestasi, korban dijanjikan keuntungan 10% per bulan. Namun karena korban tidak mendapatkan kepastian, lantas melapor bahkan tidak ada yang mendapatkan keuntungan. Hingga pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Septalia didampingi tim kuasa hukum korban lainnya mengakui sejak Jumat 14 Januari 2022 sore memilih bertahan di Mapolsek IBI untuk mendapatkan kepastian status hukum dari terlapor Al-Naura ini. Apakah bakal ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka dan ditahan ataukah tidak? Sempat terdengar jika Al-Naura membawa uang hasil investasi ini untuk liburan. Korban curiga sang selebgram baru saja pulang dari Kapadokia, Turki. Namun demikian Al-Naura membantah baru pulang liburan. Namun menurutnya kedatangan ke negeri tersebut untuk bekerja. Berikut keterangan dari pihak kepolisian. Jadi berdasarkan keterangan saksi, ada semacam perjanjian bisnis jual beli pakaian ya, jual beli pakaian, dan atas penawaran yang diberikan oleh si saudari ALN ini, si korban tertarik, akan tetapi di dalam perjalanannya ada yang tidak sesuai dengan harapan. Kan dia itu kan per slot ya, beda ya. Nanti kalau ada yang lunas masuk lagi, nanti ada yang ikut lagi seperti itu. Total keseluruhan? 50 orang. Fee-nya berapa Mbak? Fee-nya untuk satu orang? 1 M. Total semuanya ya. Itu berapa banyak? 50 orang. Dengan total yang Mbak, uangnya untuk apa? Baju, jualan baju butik. Nilai uangnya berapa Mbak? Untuk jalan-jalan. Oh tidak, saya selain membuka butik saya mempunyai usaha lain. Kan udah pernah jadi ini tahanan gitu 4 bulan dengan kasus yang sama. Kok bisa melakukan hal ini lagi gitu? Oh, arisan, bukan investasi. Mbak, cara kita merayu member kita gimana? Berapa puluh juta minimal bisa member ikut member tuh, ada tarik Minimal 10 juta. Oke. Mbak, cara menarik calon member kita itu seperti apa? Boleh diceritakan sedikit, Mbak? Awalnya Naura buka open invest di Instagram, terus mereka sendiri yang ngechat Naura. Oke. Dan Naura sama sekali kadang-kadang tidak kenal sama member Naura sendiri. Untuk kerugian yang dilaporkan korban kepada kami itu sebesar 48.200.000. Ada korban lain sudah? Berapa korban? Untuk yang melapor ke Polsek Ilir Barat 1 sementara baru satu korban, dan ada beberapa saksi juga yang mengaku menjadi korban dan melaporkan ke. Baiklah Tribuners, itulah berita selebriti bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.